Kasus pemerasan yang ditujukan kepada Nikita Mirzani sebenarnya itu bukan satu-satunya tujuan utama. Salah satu tujuan utamanya adalah dari awal dihembuskan dan disebarkannya kasus Nikita Mirzani adalah agar membuat semua orang berpikiran, berkonsentrasi kepada Nikita Mirzani yang merupakan seorang pemeras. Dengan demikian, orang-orang tidak sempat berpikir bahwa ada skincare berbahaya dan tidak ber-BPOM yang dijual bebas dan merusak kulit wanita Indonesia. Produk-produk tersebut dijual bebas dan laris dengan harga yang overpriced. Jadi kasus ini adalah kasus yang sudah disetting. Yang pertama adalah agar bagaimanapun caranya Nikita Mirzani harus dipenjara, walaupun harus berganti-ganti pasal dan tuduhan. Karena Nikita Mirzani dianggap sebagai penghalang bagi para mafia skincare. Yang kedua adalah tujuannya merubah pemikiran masyarakat Indonesia, terutama kaum wanita, agar pikiran mereka terfokus kepada Nikita Mirzani dengan permasalahan pemerasan. Agar masyarakat tidak ada yang mengutak-atik skincare berbahaya dan mahal ini. Kita bisa lihat dari sidang-sidang Nikita yang seringkali ricuh, sering ditunda-tunda, seolah-olah memang sengaja dibikin berlama-lama. Semoga masyarakat kita tidak mudah dibodohi oleh mereka-mereka yang banyak duit, yang bisnisnya dari menjual produk-produk yang berbahaya. Pak, anak saya sakit, Pak. Biar saya sidang dulu, Pak. Pak, anak saya sakit, Pak. Biar saya sidang dulu, Pak. Para penegak hukum kita terjebak pada lagu baru, maju tak gentar, membela yang bayar. Biar bertentangan dengan nurani, biar bertentangan dengan public opini, biar bertentangan dengan rasa keadilan. Siapa yang bayar, itulah majikan. Mau benar atau salah, belain terus. Sebentar. Bisa besok, Pak. Tolong, Pak. Tolong bisa besok, Pak. Saya masih mau sidang. Kesehatan itu sangat penting. Jadi majelis tidak mau menunda-nunda, majelis harus disalahkan. Silakan. Aku mau sidang. Aku mau. Silakan saksi untuk dihadirkan, untuk kita kasih tahu. Saksinya tadi tidak mulia, saya masih mau sidang yang mulia. Saya nggak mau ditunda, saya bisa horor besok. Kan besok masih Jumat. Jadi seperti saya sampaikan tadi ya, kita majelis sudah koordinasi bahwa untuk besok itu jaksa tidak bisa ya, jadi hari ini. Aku maunya sih besok. Aku masih kuat, Pak. Aku masih kuat, Pak, buat ngikutin sidang. Besok aja di rumah sakit. Tolonglah, Pak. Saya udah menunggu begitu lama, Pak. Kita kasih kesempatan untuk bertanya. Nanti kita minta datang lagi dokter Samira. Nanti kalau
Kalau nggak jelas, tanya ke penasihat hukumnya. Hak saudara tetap diberikan. Silakan saksi masuk ya. Salam Hotman Paris. Hotman mau memberikan komen terhadap ada ratusan ribu fans Hotman yang meminta agar Hotman memberikan bantuan kepada Nikita Mirzani. Ya, buktikan bahwa itu endorse, atau ada kesepakatan. Ya, ini fokuskan kepada kemungkinan nomor 3 ini. Kalau misalnya si pemilik skincare untuk melindungi kejahatannya, dia memberikan uang kepada orang lain agar rahasianya tidak terbongkar. Apakah itu termasuk pemerasan? Ya, misalnya skincare-nya itu mengandung cacat hukum, yaitu persyaratannya tidak dipenuhi sesuai dengan ketentuan BPOM, sesuai dengan ketentuan perundang-undang. Artinya si korban ini diduga melakukan kejahatan, dan untuk menutupinya dia memberikan uang kepada si terdakwa. Kalau itu benar, ya, kalau itu benar, faktanya seperti itu, maka analisa normatif hukumnya semakin berbeda lagi. Setidak-tidaknya bisa meringankan si terdakwa. Jadi Kak Chan, ramal sidang Nikita Mirzani yang lagi rame. Oke, yang pertama, Nikita Mirzani itu memang sengaja dijebak, ya. Jadi ada beberapa dari antara musuhnya yang memang sudah menyusun skenario untuk menjebaknya melalui RG. Yang sebenarnya menurut penerawangan saya, RG ini sebenarnya dia tidak suka dengan keributan. Dia suka damai. Tetapi karena ada yang mengompor-ngomporin, dia terikut suasananya. Karena menurut mereka, Nikita Mirzani ini sangat berbahaya. Karena ada beberapa orang dari antara mereka yang menurut mereka, Nikita Mirzani ini sudah meresahkan. Mereka sudah lama dendam sama Nikita Mirzani, yang mereka menganggap Nikita Mirzani ini nggak baik dijadikan teman. Karena terlalu ikut campur urusan orang lain, bla bla segala macam. Jadi mereka menyusun skenario untuk menjebaknya. Dan apakah dia akan bebas? Ya, dia akan bebas. Karena satu, dukungan netizen yang terkuat. Dan untuk musuhnya Nikita Mirzani saat ini sangat gelisah. Mereka sangat kacau. Mereka menyusun terus skenario apa yang harus dilakukan, seperti apa, bla bla segala macam. Dan yang paling gelisah di sini adalah RG. Dia sangat takut dengan kasus ini. Tapi karena ada oknum-oknum. Tetapi karena ada seseorang di belakang yang mendukung dia, makanya dia berani. Karena sebenarnya RG ini orang yang tidak berani. Orang yang banyak mengalah. Dan kasus ini pun akan selesai begitu saja, dimakan oleh waktu tanpa ada aba-aba yang lain. Atau ada yang ditangkap selanjutnya, tidak akan ada. Sebab yang bermain adalah uang.